Siapakah pemenang Streamer of the Year di tahun ini? Apakah Kaysenat? What was that fucking thing? Bukan. Oh, berarti yang menang ISOSpeed. Yo, Chad, why this game so fun, Chad? Juga bukan. Ternyata Streamer of the Year dimenangkan oleh River. Hoy es un plan sencillo. Voy a abrir los regalos que me dieron en Bitcoin, que los tengo aquí. Y ya, ese va a ser el stream de hoy, ¿ok? Hah? River? Siapa tuh, No? Gue juga tadinya nggak tahu siapa dia, dan akhirnya gue mencari tahu, dan inilah yang sebenarnya sedang terjadi sekarang, yaitu kontroversi tentang kenapa yang menang Streamer of the Year itu bukan Kaysenat, bukan juga Speed, melainkan streamer perempuan yang mungkin banyak orang nggak tahu, yaitu River. Jadi, apa yang sebenarnya terjadi? Streamer of the Year adalah penghargaan yang diberikan kepada streamer terbaik di tahun tersebut. Streamer yang paling banyak penontonnya, paling populer, dan tentu saja yang paling menggelegar lah streamingnya. And the winner is... Oh my god! Beberapa tahun lalu, Streamer of the Year itu kayaknya rutin banget dimenangkan sama Kaysenat. Ini cuplikannya. Oh my god! Kaysenat! Tapi ternyata di tahun ini yang memenangkan bukanlah Kaysenat, melainkan River. And the winner is Rivers. Yang pasti pertama adalah River itu bukan penghalang, adalah River, dan membentang River. Takdirnya River. Bukan River yang itu. River yang dimaksud adalah seorang streamer yang ternyata berasal dari Meksiko, dan dia memang tidak menggunakan bahasa Inggris. Harry Potter, tómame el jugo el fuf, por favor, tómame el jugo el fuf. Tapi dia itu memang cukup rame dan terkenal. Tapi apakah lebih terkenal dia atau ISOSpeed atau Kaysenat? Jawabannya udah pasti Kaysenat sama ISOSpeed jauh lebih dikenal ya. Karena yang udah pasti dia itu ngomongnya pakai bahasa Inggris, sehingga lebih banyak orang menonton Kaysenat dan ISOSpeed. Terus kenapa yang menang adalah River? Kita ganti namanya Semi ya, namanya Semi River. Jadi kalau takutnya gue nyanyi mulu nih. Jadi si Semi ini ternyata ya yang menang, dia itu juga bukan kaleng-kaleng gitu. Kayak bukan streamer baru naik kemarin, streamer baru muncul. Dia itu salah satu streamer yang juga rame di Twitch. Tapi kebetulan penontonnya itu lebih banyak orang-orang Meksiko karena dia asal dari Meksiko, dan mungkin juga mendapatkan penonton dari luar daerah atau luar negaranya yang bisa berbahasa Meksiko. Meksiko tuh bahasa apa? Spanyol gak sih? Lupa gue. Language in Mexico adalah Spanish ya kan, bahasa Spanyol, bener. Jadi ya bisa ditonton sama banyak orang juga mancanegara gitu yang berbahasa Spanish. Tapi secara angka jelas dia mendapatkan angka yang jauh banget dari Kaysenat sama ISOSpeed. Bahkan di nominasi juga ada Jingzi yang jelas-jelas dia adalah salah satu Twitch streamer nomor 1 yang sering naik ke atas mulu gitu, gara-gara dia kocak banget dan seru banget. Young man, are you aiming with your penis? Dan berikutnya juga ada XQC gitu, yang ya gue sendiri sih nggak pernah bisa nikmatin streaming dia karena bingung gue mau dengerin dia tuh kayak gimana, ngomongnya cepet banget. 23andMe and stuff like that? No, yeah. I've heard that, but I've seen some of these documentaries. I haven't believed none of that. Hey, the game government and no getting one in the mass sample, no give my 3D. I have no idea. Tapi bukan mereka berempat yang menang, malah si River. Padahal trafficnya jelas-jelas mereka berempat yang menguasai. Jurinya kayak gimana nih? Kategorinya apa nih? Penilaiannya kok bisa begini dan lain-lain. Nah sebelum kita jawab, tiba-tiba udah ada yang ngamuk nih, si Caveman, yaitu Asmongold. Dia bilang kalau streamer award itu harusnya ke Kaysenat atau ISOSpeed, karena nih cewek juga bukan top streamer gitu. Ini banget. Dan bahkan si Asmon bilang kalau ini tuh ada hubungannya sama inclusivity dan diversity. Apakah dia dimenangin karena dia perempuan? Apakah dia dimenangin karena ini mengambil poin diversity, inclusivity, dan lain-lain? I'm salty that it was obviously a diversity pick because she's a woman. And everybody knows it. It should have been Speed or Kai or Queso or like 3 other people. Everybody knows it. Yang dimana itu jelas nggak adil ya. Dan gue kalau misalnya itu beneran terjadi, gue juga nggak setuju gitu. Nggak bisa sebuah kompetisi tiba-tiba dimenangkan hanya karena demi diversity, inklusivitas, dan lain-lain. Buat gue nggak masuk akal. Ya kalau nggak, ngapain ada kompetisi dari awal? Nggak usah pakai kompetisi, pilih yang favorit aja gitu loh. Ini kompetisi, ya siapapun bisa menang dan kalah dari angka skor, bukan dari wah udah terlalu banyak cowok nih yang menang, sekali ini menangin cewek dah gitu. Nggak masuk akal. Sebelum kalian marah-marah di kolom komentar dan ngomongin masalah inclusivity, diversity lagi, nah ini kalian mesti paham dulu bahwa
bahwa ternyata si caveman kita ini, Asmongold itu juga bisa salah. Karena nyatanya award ini itu dipilih berdasarkan voting. Jadi si Sammy River menang ya karena banyak yang voting. Loh kok nggak ada yang voting no buat Kaizenat sama Isospit? Mungkin ada, tapi yang pasti kurang banyak. Dan kalau menurut gua, selama gue ngikutin mereka berdua ya, mereka nggak pernah shout out untuk bantu voting mereka di award yang ini. Mungkin karena mereka terlalu sibuk, mungkin mereka nggak peduli, dan mungkin juga nggak dikasih tahu gitu kalau mereka tuh masuk nominasi gitu, atau mereka lupa gitu atau gimana lah. Yang intinya itu wajar banget. Gue pernah ya tiba-tiba masuk nominasi sebuah award dan gue nggak tahu gue masuk gitu, kayak hah? Gua ngapain gitu, kayak kok tiba-tiba gua terus orang-orang followers gue baru bilang di IG, di Twitter gitu, no, lu masuk nominasi. Lah kok gue nggak tahu gue masuk nominasi gitu. Tapi ini bukan award itu ya, ini yang terjadi sama gue gitu di beberapa tahun ke belakang gitu. Jadi gue bisa sedikit kasih experience gue lah kalau ini juga bisa terjadi gitu. Nah, dan buat kalian yang belum tahu, award Streamer of the Year itu ada banyak, nggak cuma satu. Dan ini menurut gue yang tidak terlalu populer, yaitu dari eSport Award, yang dimana kalau kalian lihat tadi klipnya di awal si Kaizenat menang itu di Streamy Award. He has done things in amazing ways, man. I'm telling you, and I'm just blessed. So that being said, you know who did? Got it. Dan selain Streamy Award, ada lagi juga namanya Streamer Award. Kaizenat and Clackety. But there can only be one winner. Kaizenat. Dan masih banyak juga award lainnya gitu untuk kategori Streamer of the Year. Nggak cuma 3, mungkin ada banyak di sini, di situ bikin lagi dan lainnya. Jadi terserah gitu ya, siapa yang punya duit, siapa yang punya budget untuk bikin award gitu, dan mau nanti menanginnya pakai voting, pakai juri dan lain-lain. Jadi banyak banget. Nah, di case yang sekarang di Sammy River ini adalah award dari eSport Award, dan yang menang Streamer of the Year adalah River, Sammy River. Dan dia menang bukan karena dia perempuan, tapi mungkin karena dia cukup getol untuk bilang para fansnya untuk bantu vote dia untuk dia memenangkan nominasi ini, dan kompetitor mereka itu lupa atau nggak dikasih tahu atau nggak terlalu peduli untuk memenangkan dirinya gitu di sistem voting di award kali ini. Jadi ya sayang sekali teman-teman, walaupun gue tahu lu happy banget ya sama keributan inclusivity dan diversity, tapi lu mesti objektif juga, karena nyatanya di kasus kali ini nggak ada hubungan sama itu. Simply ya karena satu voting, yang satu kurang di voting. That's it. Jadi ya selamat buat Sammy River, dan buat gue kacau sih kalau lu pada sampai ngata-ngatain dia atau apa ya, nge-harass dia secara online, karena ya salah dia di mana gitu. Ya masa dia menang award terus mesti disalahin gitu karena menurut lu yang harusnya menang Kaizenat atau Isospit, yang dimana ya harusnya dari kemarin kita bantu voting gitu kalau misalnya kita pengen Isospit atau Kaizenat yang menang, tapi ya terlambat. Tapi kalau menurut kalian bagaimana? Komen di bawah. Siapa menurut kalian yang harusnya menang Streamer of the Year di seluruh dunia gitu? Bahkan kasusnya ini udah sampai di mana orang-orang itu melihat semacam apa ya, nggak suka gitu kalau ada orang yang non English speaker gitu bisa menang kompetisi-kompetisi dunia gitu. Itu juga udah mulai kurang sehat. Jadi kalau mau ribut, pastiin keributannya itu asik gitu, bukan cuma modal ikutin orang di internet ya teman-teman. Kalau kalian suka sama pembahasan kayak gini dan kalian mau support gue, jangan lupa klik tombol subscribe di bawah. Dan ya sekian seputar internet untuk episode kali ini. Gue Nabuni pamit undur diri, dan untuk kita semua, stay clean and sound.